melakukan hal itu di luar perang. Kalian nggak gini, Dinda ya. Kalian tidak pernah mau tahu hadis kami, hadis Nabi kami, sikap Nabi kami. Ketika Nabi kami menyulang orang Yahudi buta peminta-minta. Itu dilakukannya dalam waktu yang lama. Padahal dia dihina ini, dia dimaki, dicaci oleh orang Yahudi pengemis ini di pasar. Tapi dia yang menyuap orang Yahudi itu tadi makan. Diberikannya uang hampir setiap hari. Setiap hari itu dilakukannya. Jika Nabi kami mengatakan itu di luar konteks perang, nggak mungkin dia melakukan hal itu. Baik, kita langsung. Yang kedua, jika Nabi kami mengatakan itu di luar konteks perang, tidak mungkin ditandatanganinya atau disahkannya piagam Najran. Piagam Najran. Itu manuskripnya saat ini piagam Najran itu ada di Konstantinopel itu, di Turki, di Topkapau. Ada itu terpampang itu di situ gitu loh. Apa yang disampaikan Nabi kami kepada orang-orang Nasoro. Nggak boleh kami melakukan hal begitu gitu loh. Hanya saja kan gitu, hanya saja teman-teman ya yang memiliki kebencian di dalam hatinya terhadap Islam memframing itu gitu loh. Sekarang gini saja lah ya. Contohlah di negara-negara yang mayoritas Islam. Apakah melakukan seperti itu? Contoh di Indonesia. Apakah kami melakukan seperti itu? Tidak. Apakah ulama-ulama kami mengajarkan seperti itu? Tidak. Kalian diberikan ruang, kalian diberikan tempat untuk membangun rumah ibadah. Bahkan tengok orang-orang Banser itu juga lagi gitu loh. Kadang ada mereka yang melakukan pengawalan di gereja-gereja. Gitu loh. Meskipun saya pribadi kadang nggak ngerti ngapain mereka berdiri dalam gereja di luar. Pertanyaan saya begitu. Bang Faruk tadi menarasikan bahwa itu dalam keadaan konteks perang. Konteks perang ya. Apakah di situ ada ditulis sedang perang? Ya tidaklah Dinda. Ya, berarti Bang Faruk dapat sumber dari mana? Nah, apakah jadi gini. Mengatakan bahwa Yahudi sedang memerangi katakanlah orang Arab pada saat itu ya, pada di zaman itu. Ya. Saya tidak pernah menemukan ayat bahwa orang Yahudi atau orang Israel katakan memerangi mereka. Nah, coba dijelaskan Bang Faruk. Apakah Bang Faruk ini punya sumber dari mana kalau bahwa kondisi itu adalah kondisi perang? Sedangkan di situ tidak. Silakan. Ini ya. Mempersempit. Dan pertanyaan saya juga, apakah ayat itu masih berlaku ketika Bang Faruk orang Nasrani? Itu bukan ayat. Itu ya, maksudnya hadis. Ya hadis lah, katakanlah hadis. Saya nggak ngerti juga dengan apa namanya. Saya hanya bertanya tentang apakah itu masih berlaku jika Bang Faruk ketemu orang Nasrani dan Yahudi di jalan, akan diperlakukan seperti itukah? Atau tidak ya. Berarti nggak berlaku ayat itu. Nggak berlaku hadis itu. Jika di luar konteks perang. Ya. Begitu ya. Jika di luar konteks perang. Di luar konteks ini perang. Dia. Ini hadisnya ya. 2167. Nih. Ya, silakan. Janganlah kalian mendahului orang-orang Yahudi dan Nasrani memberi salam. Ya. Apabila kalian berpapasan dengan salah seorang di antara mereka di jalan, maka desaklah dia ke jalan yang sempit, yang paling sempit. Hadis Muslim 2167 nih. Ya. Dari segi sanad, hadis di atas masuk ke dalam hadis sahih, tapi tentu menjadi muskil untuk dipatuhi dalam konteks masyarakat majemuk. Bayangkan kalau hadis kita ini dipahami secara apa adanya. Maka orang-orang kafir akan dipaksa minggir. Bahkan kita akan memepet mereka di jalan raya, baik dengan motor maupun mobil. Bahkan untuk mengetahui mereka kafir atau bukan, sehingga layak dipepet di pinggir jalan, akan ada raja KTP. Ini penjelasan dulu ini ya. Ini penjelasan dulu. Nah, tentu saja kita sukar percaya bahwa suasana masyarakat seperti itulah yang dikehendaki Rasul. Tapi apa itu? Nih matan ya. Nih, dari segi matan, para ulama sudah banyak membahas benarkah kita dilarang mendahului mengucapkan salam kepada non-muslim. Sebagian memahami apa adanya larangan dalam hadis di atas. Sebagian lagi mengatakan memulai salam jangan.
Tapi menjawabnya tidak menyapa. Namun ada pula ulama membolehkan mendahului mengucapkan salam, tapi hanya sebatas selamat pagi atau sore, bukan berupa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pula sebagian ulama membolehkan dan mendahulunya nih. Pendek kata, hadis di atas ya telah dibahas panjang lebar oleh para ulama, dan kita harus menyimak perdebatan tersebut sebelum menjadikan hadis ini sebagai ukuran bermuamalah dengan pihak non-muslim. Inilah bahayanya kalau kita hanya mencomot teks hadis tanpa mengaitkan dengan hadis lainnya dan tanpa membaca penjelasan perdebatan para ulama. Nih, kembali ke konteks ini. Abu Hurairah bergabung setelah perang Khaybar dalam periode akhir kehidupan Rasul. Memang relasi umat Islam dengan Yahudi berubah menjadi tegang akibat pengkhianatan. Ini surat Taubah 29 ini ya. Pengkhianatan Yahudi itu surat Taubah 29 terhadap perjanjian yang ada. Untuk itulah Syekh Yusuf Abdul Rahman mengatakan hadis riwayat Abu Hurairah di atas diucapkan dalam Rasul dalam konteks ini, baca Dinda, diucapkan dalam konteks perang. Baik. Saya tanggapi atau seperti apa, atau masih mau bicara dulu? Silakan kalau mau ditanggapi silakan. Yang Bang Faruk bacakan itu apakah tafsirnya atau terjemahannya? Nah, ini di situ penjelasan. Kan di dalam terjemahannya kan tidak ada disebutkan kata perang, tetapi di dalam tafsirannya adalah perang. Nah, seperti apa itu? Apakah itu bukan tafsir, Dinda. Itu bukan tafsir. Ya, coba itu dibaca. Penjelasan dari para ulama-ulama kami perihal tentang hadis tadi. Kan tadi bukan kan gitu teks tadi narasi aslinya bukan seperti itu. Gimana? Bukan teks aslinya. Itu bukan teks aslinya, tapi hasil kesepakatan dari ulama, betul? Yang Anda baca tadi pun bukan teks aslinya. Itu terjemahannya. Yang saya baca itu terjemahannya. Jangan teks aslinya. Benar. Yang saya baca itu tadi terjemahannya. Ya, terjemahannya. Terus yang di bawahnya itu kan tafsiran daripada terjemahan itu. Betul nggak? Oke, berarti Anda maunya. Nah, di dalam begini. Sabar dulu. Berarti menurut Anda kita sebagai umat harus menelan bulat-bulat ya hadis tersebut, nggak perlu dipahami dan nggak perlu ditafsirkan. Betul? Kalau begitu bagaimana dengan ini? Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, ini Yesus ya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Bagaimana ini? Wah, ini lompat-lompat nih Bang Faruk. Kita belum selesai membahas itu tadi itu. Anda menolak penjabaran, Anda menolak pemahaman dari para ulama, gitu loh. Berarti begini ajaran Kristen. Ya, kita selesaikan dulu satu-satunya. Enggak, gini. Selesaikan dulu, nanti kita kembali ke situ. Nanti kita bahas di sesi. Abang Faruk. Ya, Abang Faruk, izin, mohon maaf Bang Faruk. Jadi masih kenal ya saya ya Pak Drawan ya? Pak Drawan masih kenal saya. Siapa ya? nih? Yang Bapak semalam berdiskusi dengan saya 2 jam. 2 jam pada akhirnya apa? Betul, kemunafikan itu ya. Memang benar. Enggak apa-apa, Bapak menunjukkan kemunafikan sebagai seorang Kristen. Bang Faruk tidak akan pernah bisa menjawab pertanyaan dia, Bang Faruk. Karena apa? Yang dia inginkan seperti ini, Bang Faruk. Bang Drawn, semalam saya sudah bilang bahwa begitulah resiko tinggal di Indonesia menjadi seorang yang beragama minoritas. Nah, jadi kalau Anda diusir, kalau Anda digeruduk ya nasib. Kalau nggak mau digeruduk, tinggal di Amerika. Nah, ini jawaban kayak gini. Islam itu memang anarkis. Tadi malam Bang Rasid mengakui bahwa Islam itu anarkis katanya. Itu risiko Anda tinggal di Coba di saya negara. dengarkan Bang Faruk lanjut. Saya mau dengarkan apa pembelaan dia. Dia selalu menolak karena intinya Islam itu anarki yang dia cari, gitu. Ya, oke. Lanjut. Oke. Sekarang begini saja, Dral, ya. Ketika kami memaparkan penjelasan dari ulama kami perihal tentang hadis tersebut, kamu terima atau tidak? Saya melihat terjemahannya. Kalau Anda bernarasi sendiri, ngapain saya harus terima Anda? Itu kan karangan Anda, isi pikiran Anda. Iya, sama. Oke. Enggak, saya minta keputusan Anda saja. Saya nggak akan mengintervensi jawaban Anda. Keputusan Anda tidak. Ya, ketika kami memahami hadis tersebut berdasarkan penjelasan dari ulama kami, Anda menerima atau tidak? Kalau penjelasan Bang Faruk maksudnya? Tidak, yang saya bacakan tadi kan penjelasan dari ulama kami.
tentang hadis Muslim tadi, kan gitu. Nah, ketika saya menyampaikan, membacakan penjelasan dari ulama kami, itu dalam konteks perang, kata dia, Anda menerima penjelasan atau tidak, gitu loh, dari hadis tersebut. Di hadis itu kan tidak ada dikatakan sedang berperang. Tapi persis. Bayangkan Bang Faruk, ini saya tidak mengintervensi Anda. Oke, Anda benar. Di dalam hadis itu tidak ada tulisan dalam konteks perang. Tapi yang saya paparkan ini tadi penjelasan ulama-ulama kami. Yang jadi pertanyaan, apakah Anda tidak menerima penjelasan ulama? Kami harus memahami, mengamalkan iman kami sesuai dengan tertulis di dalam hadis. Harusnya seperti itu ya, memahami ya. Jangan dipahami di luar dari yang tertulis dalam hadis, ya, betul? Betul. Oke, betul. Sekarang saya tunjukkan data. Ternyata ajaran Kristen lebih parah, teman-teman. Kita hanya mempersempit jalannya orang Yahudi dan Nasrani. Mereka suruh bunuh. Ngeri kali. Silakan teman-teman berhubungan dengan pihak DPR maupun pemimpin-pemimpin negeri ini. Dikoreksi lagi keberadaan Kristen di negeri ini, dikoreksi. Bapak pemimpin negeri Republik Indonesia, tolong dikoreksi lagi keberadaan dari umat Kristen di negeri ini. Kami dapatin Bapak dalam Lukas 19 nomor 27. Jika ada orang yang tidak setuju untuk Yesus menjadi rajanya, kami ini harus dibunuh, Bapak. Kami harus dibunuh. Di mana keadilan negeri ini? Ya, mungkin karena mereka itu minoritas, Bapak. Makanya Lukas 19:27 tidak mereka amalkan. Ternyata dalam iman mereka, Bapak, ya Bapak pemimpin negeri ini, siapa saja yang tidak membawa ajaran Kristen itu harus dibunuh. Apalagi ini di dalam 2 Yohanes 1 nomor 10. Sadis sekali ternyata Kristen Bapak-bapak pemimpin negeri, sadis sekali. Tidak ada toleransi. Jikalau seseorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, yaitu Kristen, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Gak ada toleransi ini, Bapak. Gak boleh ditafsirkan. Kata si Dauren, gak boleh dijelaskan ayat ini. Setiap ayat gak boleh dijelaskan dan gak boleh ditafsirkan. Dia harus menelan bulat-bulat apa yang tertulis dalam kitabnya. Sekarang kamu tanya, kamu jawab pertanyaan saya. Baik. Mana lebih sadis? Mana lebih sadis? Membunuh atau mempersempit jalan orang? Ya, coba dengerin Bang Faruk, coba dengerin karena kemarin saya nggak pernah mirroring. Dia ber2 jam bertanya. Nah, coba jelasin ayat itu yang Bang Faruk bawa. Coba kita nggak usah, nggak boleh dijelaskan Pak Rashid, nggak boleh. Nah, kita lari ke ayat itu ya. Harus ditelan bulat-bulat sesuai dengan ayat. Sekarang saya tanya sama kamu, mana lebih keji dan sadis? Mempersempit jalan orang atau membunuh orang? Mantap. Baik. Kapan saya bicara nih? Silakan. Sudah selesai belum? Baik. Silakan. Ya. Apakah di situ dikatakan ada diskriminasi kepada kelompok tertentu? Otak. Di mana otak coba? Barang siapa di antara seteruku ini tidak setuju aku menjadi rajanya, bunuhlah mereka di hadapanku. Yohanes 2 nomor 10. Orang-orang di luar ajaran kalian tidak boleh mengucap salam kepadanya dan nggak boleh berkunjung ke rumah kalian. Bukankah itu mengarah kepada golongan kaum di luar dari kalian? Tidak disebutkan itu. Itu tafsir. Jangan dijelaskan. Jangan dijelaskan. Jangan dijelaskan. Gak boleh dijelaskan. Rasis itu. Satu Yohanes itu rasis. Jangan dijelaskan, gak boleh. Lo kok jadi tafsir, Pak? Gak boleh. Kok jadi tafsir? Aduh, Pak. Gak boleh. Kok kamu nafsir sudah bahasa Indonesia ditafsir? Itu sudah bahasa Indonesia. Bang, yang ditafsir itu dari original. Menafsirkan sesuatu dari original harus menggunakan ilmu. Nah, sekarang ilmumu apa? Apa definisi ilmumu mau nafsirkan yang sudah berbahasa Indonesia? Yang tidak menerima Yesus sebagai raja, bunuhlah. Nah, sekarang saya tanya, Oneness itu ini Oneness berapa itu orang menerima Yesus sebagai raja?
Ibu Nora, Arasi, Merasa dikeroyok. Jadi semuanya bersuara ya. Cuma saya sendiri ini. Maka sekarang Gaya begini, merasa dikeroyok. Ya. dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki lain haruslah kamu bunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup. Di dalam hadis tadi, kami hanya mempersempit jalan orang Yahudi dan juga Nasrani. Di sini kalian diajarkan untuk membunuh perempuan yang tidak perawan lagi. Atau perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki lain. Makan Mana lebih ajaran kasih makan Pak, makan. Itu Faruk, itu Faruk. Telan-telan. Itu Faruk. Ya. Orang suami istri itu kan udah bersetubuh. Suami istri udah bersetubuh. Orang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada Rasul Allah. Jangan ditafsir bang, jangan ditafsir, jangan ditafsir. Jangan ditafsir Pak, jangan ditafsir. Enggak nafsir, enggak nafsir. Saya bertanya kembali, kan ada ayat begini, yang begini, mengatakan, begini, yang perangilah menafsir tadi, orang-orang yang menafsir tadi itu para ulama. Nah, kau itu bukan pendeta. Siapa kau? Kau menafsir pula kau. Kau bukan pendeta kau. Makanya jangan sok-sok kali kau sini bawa-bawa Al-Quran dengan hadis. Kena juga kau kan? Ketampol, Masalahnya kan? dia ngomong oknum itu. Dia ngomongin oknum. Saya sudah 2 jam saya jelaskan. Oknum Demi lucu Allah. pula. Gitu Semalam loh. 2 jam saya jelaskan. Setiap apa yang ditanyakan, tetapi apa itu yang terjadi, Bang Faruk sama Ito, saya bilang, ya udah kalau begitu Islam itu memang keras, Islam itu memang anarki, Islam itu memang ya udah pokoknya karena Islam mayoritas, kalian udahlah sabar-sabar aja lah jadi minoritas. Dia bilang apa? Oh, jadi ternyata itulah Islam ya, Islam itu anarki ya. Setuju dia. Habis itu apa? Pamitan. Karena memang dia pengennya Islam itu anarki. Munafik. Al-Qur'an Tapi gini Bang Rashid, mungkin ya Dauran, mungkin kan di kejadian di mana itu tadi kau bilang? Di daerah mana kejadiannya? Di daerah mana? Sukabumi sama Depok. Sukabumi sama Depok. Oh, Sukabumi ya, di Sukabumi lah. Mereka di situ kan melakukan pengerusakan, ya kan, menghancur-hancurkan barang, ya. Mungkin saudara Muslim kami yang dibacanya itu adalah Bibel, mungkin. Bukan Quran, Bibel dibacanya. Kampus lu. Salah Dia tempat, Pak. mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus dalam Matius 21. Ya, Pak Dran. Coba para tahanan itu, para tersangka itu ditanya dulu dia baca Bibel atau baca Quran itu. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang jual beli. Nah, orang di dalam rumah itu diusir nggak? Diusir. Ia membalikkan meja dan penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata, dibalik-balikkan meja. Tuhan apa Satpol PP? Itu Tuhan apa Satpol PP Bang Faruk? Lah buset. Berarti pelakunya itu Bang Rashid baca Bibel dia. Satpol PP aja itu masih dikasih peringatan loh. Peringatan pertama, peringatan kedua. Nah, ini tiba-tiba datang dia mengamuk. Alah iyalah. Kan beda jualan. Enggak ada SMS. Aduh. Jangan nangis, jangan nangis. Makanya aku bilang tadi kan, Bang Rashid, makanya aku bilang tadi, coba dikaji lagi nih Bibel ini. Ditakutkan kan ada orang baca Bibel jadi kayak gitu kelakuannya gitu loh, kayak di Depok itu kelakuannya. Makanya Jadi kan gitu, bolak-balik kan dagangan orang, hancurkan barang orang gitu kelakuannya. Bang Faruk kan tahu. Sementara dalam Quran maupun hadis, Nabi kami nggak pernah ngajarin kayak gitu. Nggak pernah berbuat kayak gitu, mau balikkan dagangan orang, ngancurkan barang orang, nggak pernah. Tapi ternyata dalam Matius 21 nomor 12 sampai 13, Yesus yang ngancurkan barang orang. Gini, Bang Faruk sebelum saya turun karena saya mau apa? Izin bentar, Bes. Izin bentar. Bang Dwin, yang bikin kau nangis aku nggak ikut ya. Yang bikin kau nangis Bang Paro, Arasid, Nora. Aku diam aja ya Bang ya. Nggak ikut aku Bang, nggak ikut. Si Rashid mau kemana? Mau kemana? Bang Rashid mau kemana? Ini saya mau check out. Ini si Tony. Saya mau check out dulu. Dia mau flight. Halo. Oh ya, siap. Ya, gini Bang Duin, gini. Bang Faruk mungkin saudara-saudara muslim tahu Komal saya Arasid 029 yang betul-betul
alhamdulillah anti band ya. Gak usah promo juga lah kau. Udah enggak. poinnya kau gak usah promo tahu. Semalam. Gak usah promo. Beliau naik di situ semalam. Memang kan Komal saya itu kan menjawab setiap pertanyaan. Semua pertanyaan saya jawab. Mulai dari Sukabumi sampai ini. Bahkan sampai siapa? Sampai saya jelaskan itu Bang Deddy Mulyadi. Itu sampai Bang Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi kita bahas, Bang Faruk. Karena apa? Dia tidak tahu Kang Deddy Mulyadi itu sudah menghancurkan berapa masjid karena izinnya tidak ada. Dia nggak tahu itu. Nah, pokoknya diputar, intinya apa? Ternyata begitu saya sudah muak, saya sudah jijik ya mendengarkan apa? Saya bilang, ya sudah Pak, gini aja. Jawaban yang tepat untuk Bapak dalam ilmu psikologi, gini Pak, Islam itu mayoritas, Islam itu banyak di Indonesia. Nah, Islam itu anarki. Bapak sabar-sabar aja jadi minoritas. Nah, sabar ya. Ternyata apa yang terjadi? Bang Faruk? Dia langsung bilang, "Oh, jadi Islam begitu ya." Ya, pamit turun dong. 2 jam saya muter-muter nggak ada yang diterima. Begitu saya bilang Islam anarki, langsung pamit turun. Emang itu yang dicari. Inilah Kristen dalam Al-Qur'an. Itulah Kristen dalam Al-Qur'an. Manusia yang munafik, sok-sok baik, betul kata Bang Zuma. Jangan percaya dengan senyuman mereka, karena mereka ini manusia munafik, cuma mencari kesalahan, lalu selalu merujuk kepada tendensi-tendensi. Intinya Islam buruk. Iya Pak, di mata Bapak Islam buruk, sabar-sabar aja Pak. Ya Pak ya, sabar-sabar aja. Nanti Bapak digeruduk loh, ya kan? Kami geruduk Pak. Geruduk. Gitu Pak, begitu. Cara diskusi yang baik kepada Pak. Bapak salah naik ke room Pak. Bapak naik ke tempatnya Faruk, Bapak tahu isi Bible Bapak. Kalau saya jawab dari ranah saya. Islam menjawab. Begitu Pak. Bapak kalau ini Bible menjawab. Kalau ini Bible menjawab setiap kebusukan dalam agamamu. Setiap kebusukan dalam agamamu biar Bapak tahu. Jadi jangan tendensinya Islam jelek, Islam begini. Aku datang bukan untuk membawa damai. Aku bawa untuk membawa perang. Pedang. Gak usah bibirmu tuh jijik kali aku. Pedang. Yesus mengatakan aku datang bukan untuk membawa damai Pak. Yesus mengatakan aku datang untuk membawa pedang. Saya datang untuk memisahkan antara bapak dengan anak laki-laki, ibu dengan anak perempuan, mertua perempuan dengan anak perempuan. Itu tugas Yesus datang, memisahkan keluarga, membuat kehancuran, perpisahan, keretakan rumah tangga. Pak, kalau di sini saya bebas berbicara Bible, Pak. Kalau di Komal saya, kalau ada orang yang bertanya tentang apa bedanya Isa dengan Yesus, saya tanggapi dulu Bang Rasid. Tenang gitu. Saya tanya lagi. Ngapain gua tanya? Udah selesai. Ya, tanya Pak, tanya. Ya. Oke, kalau begitu silakan Bang Faruk tadi lanjut. Kan Bang Rasid membawa narasi. Jangan kamu menyangka bahwa datang untuk membawa damai. Intinya Bapak, intinya cuma satu sebelum saya pamit, sabar aja Pak. Tinggal di tempat dan Bapak minoritas, nggak usah belagu Pak. Itulah artinya kalian tidak bisa diberikan jalan yang luas, harus dipersempit. Karena apa? Kalau kalian diberi kebebasan, sama seperti Palesti itu pada saat Israel numpang, dia mengungsi, malah belagu, malah menginvasi. Habis itu mengatakan apa? Tadi katanya korban. Kami korban Pak. Kok bisa Pak? Itu sudah kita bahas tadi Mas. Iya, Mau Pak, dibahas lagi? Pak. Tapi Bapak tidak terima. Mau dibahas yang lagi? Bapak terima Islam anarki. Gitu Pak. Ya, selamat menikmati Pak. Semoga Bapak tahu isi Bible Bapak seperti apa. Lanjut. Abang-abangku semua, ito-itoku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganteng kali anak orang ini. Nih, pamitan dulu nih. Rasid. Dulu semuanya, Bang Faruk. Ya. Ya, Abangku, Bang Ton. Baik. Ya, siap Bang ya. Oke. Ya. Oke, jadi poinnya ya Dinda Down ya, ternyata poinnya begini. Kalaupun pelaku itu melakukan hal itu, jika dikaji dari siapa dia belajar, ternyata dia dari perbuatannya kita melihat, ternyata dia belajar dari Yesus yang tertulis dalam Matius 21 12 sampai 13. Karena gini di dalam Al-Quran maupun hadis tidak ada dipisahkan. Allah itu memerintahkan kami untuk mengobrak-abrik dagangan orang. Tunggu. Balik-balik ke Tunggu. dulu. Itu
Tidak ada Yesus mengajarkan seperti itu. Tahu dari mana kau? Emang ada tulisannya begitu? Yesus tidak mengajarkan seperti itu. Matius Gini, oke. 21 Saya berbicara, boleh bicara nggak? 12 sampai 13. Hanya banyak nih yang dibicarakan nih. Jangan ditafsirkan. Nggak boleh. Jangan ditafsirkan. Baik. Ada tulisannya di situ. Tidak ada Yesus mengajarkan seperti itu. Tahu dari mana Ajaran kau? Yesus adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan Jangan dengan segenap jiwamu dan kasihlah sesama manusia. jangan Anda mengambil dikomparasi. dari hadis itu tadi, tidak mungkin Anda mengasihi sesama manusia. Oke, Betul nggak? sekarang saya tanya ya, Yesus itu mengajarkan Anda mengasihi atau membenci? Setahu Anda, Yesus Mengasihi. mengajarkan Anda mengasihi atau oke, saya buka data lagi nih ya, saya buka data lagi. Mengasihi. Itu Iya, berkata kita Yesus buka lagi datanya. sendiri loh. Hukum terutama adalah Nih, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihlah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. ini baca Itu loh yang Dinda. diajarkan Yesus. Ini ajaran Kalau siapa? ajaran Coba baca. beda. Kalau kamu bertemu Nasrani Udah. Yahudi dan Coba baca Nasrani, itu, Lukas desaklah 14:26. mereka ke jalan yang Ini sempit. omongan Yesus Pertanyaan loh. apakah itu Ini masih omongan diterapkan? Yesus. Baca. Lukas 14:26. Ini Omongan Yesus. Wajar aja kalau ada orang ibadah dibubarin. Nih baca. Silakan dibaca Dinda, ini baca. Kamu bilang kan tadi Yesus itu ngajarin kasih. Ini baca nih. Baca. Dibaca Dauren. Dibaca. Dibaca Dauren. Ke mute. Ya, dibaca silakan Dauren. Jijik dia bacanya, tengoklah. Jijik ya, biar Abang Faruk yang baca, nanti muntah pula kok di sini. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, dan anak-anaknya, saudara laki-laki dan saudara perempuannya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ternyata diajarkan benci. Nah, Selamat Mana pagi. yang benar ini? sebentar Titan. Nah, itu bagaimana? Deran. Mana? Di situ dikatakan apa? Tidak membenci kan? Kalau tidak membenci tidak dapat menjadi murid. Coba, Baik. tampilkan. Kalau tidak membenci Tampilkan tidak lagi. dapat menjadi murid. Tampilkan lagi. Baca Bang. sekali lagi, baca sekali lagi, baca sekali lagi. Kau yang baca Dinda, silakan. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci dan tidak Ya, membenci, ya, tidak membenci bapaknya, tidak membenci ya, bukan membenci ya, Ya, terus. ibunya. Belum jelas, enggak jelas nih saya lihatnya. Matamu beleng. Coba dibacakan. Wah, bentar, enggak jelas saya mata melihat. Baca aja, tadi sudah saya bacakan, cuman kamu pelintir. Bisa saya bantu udah jelaskan? baca. Bisa saya bantu jelaskan? Sebentar, kok diam Nggak usah dulu. dijelaskan aja, ikut aja. Diam dulu. Nggak boleh dijelaskan, kan nggak boleh dijelaskan. Nah, itu ada kompresiatnya. Ada kompresiatnya. Boleh. Dulu dari Titan, awal Titan, kita nggak kau boleh kan bisa dijelaskan. Enggak, saya nggak jelas. Saya nggak. Nggak boleh dijelaskan. Aturan dari awal kan gitu sama dia tadi diskusinya, nggak boleh menjelaskan. Harus mengikuti apa yang tertulis gitu loh. Di sini kan dikatakan, jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, saudara istrinya dan anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki atau perempuannya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Oke, syarat menjadi muridnya Yesus harus benci bapak mamanya atau kasih kepada bapak mamanya. Jangan dijelaskan. Nggak boleh. Artinya gini, menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Yesus itu siapa? Karena dikatakan tadi ajaran Yesus tadi. Jangan dijelaskan. Kau ini siapa? Dia kembali kepada dasarnya. Lanjut kok ya. Yang Iya. pertama disebut Apa adalah Kau bukan kasihlah pendeta. Tuhan Kau bukan Allahmu. pendeta. Jangan dijelaskan, Bang. Jangan dijelaskan. Kau bukan pendeta, Bang. Kasihilah Tuhan Allahmu. Artinya menempatkan Tuhan di atas Teman-teman, tolong manusia. tepuk layar teman-teman. Nanti goncang. Kalau kamu Tolong, mengasihi teman-teman. manusia, kalau kamu mengasihi manusia saja, Ngapain Mengabaikan Abang jelaskan? Jangan dijelaskan. ya ini saya kembali ke ajaran Yesus tadi. Loh, sekarang begini. Kalau kau tidak membenci bapak ibumu, kau tidak bisa menjadi murid Yesus. Sekarang, sudahkah kau membenci bapak ibumu? Dalam arti gini, Loh, ya. ngapain dijelaskan? Abang pendeta.
Saya bukan pendeta. Nah, penjelasan tadi yang saya hadis hanya yang membaca tadi- ajaran Yesus. Penjelasan hadis yang Apa? tadi dibacakan itu Kasihilah. Faruk. Kalau kamu Penjelasan mengasihi sebentar, manusia, sebentar, kita apa compare namanya, mengabaikan ini. kasih kepada Tuhan. Sebentar. Penjelasan tadi yang kamu Ayo, bacakan hadis open cam, itu. open cam. Jangan hanya Penjelasan saya yang open cam. tadi, gak usah lah. Orang sudah tahu muka saya bagaimana. Nanti terlalu cantik aku di room ini. Cantik. Penjelasan- Coba dijelaskan dulu. Penjelasan, diam dulu. Ya, saya pun on cam juga. Penjelasan tadi dari hadis yang kau tunjukkan itu adalah pendapat para ulama-ulama. Ulama-ulama ini bukan orang-orang seperti orang-orang biasa. Mereka sudah ada ilmu. Nah, kau tidak terima kan? Kalau itu konteksnya adalah konteks pada saat perang. Makanya kalau di dalam Islam ada yang namanya asbabun nuzul. Kenapa diturunkan ayat seperti itu? Contoh seperti poligami. Dulu sebelum ada ayat Al-Quran yang membatasi poligami, banyak orang yang melakukan poligami lebih dari 10 istrinya. Bahkan Daud saja dengan Salomo saja ratusan. Paham? Makanya diturunkan ayat yang membatasi poligami. Makanya ada yang namanya katakan asbabun nuzul. Sama seperti hadis yang kau baca. Yang kau baca itu bukan originalnya. Kau minta di situ di mana konteksnya perang. Nah, kenapa hadis itu ada dikatakan Rasulullah seperti itu? Karena itu menjelaskan konteksnya pada saat perang. Begitu. Nah, sekarang yang di dalam Lukas 14 penjelasan nomor 26, Anda. diam dulu. Kanora Diam itu dulu, penjelasan kalau tidak aku Anda. tunjukkan kau memang tidak berbobot juga. Di dalam Lukas 14 nomor 26. Jikalau seseorang datang kepadaku, ia tidak membenci bapak, ibunya, anak-anaknya, saudaranya perempuan, laki-laki, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Penafsiran itu apakah ada ditafsirkan atau akan ada penjabaran penjelasannya dari para pendeta-pendeta? Kalau memang pendeta-pendeta menafsirkannya itu tidak seperti itu konteksnya, tunjukkan kitab kamu atau buku tafsir kamu yang menjelaskan bahwa maksudnya tidak membenci secara harfiahnya. Silakan. Begitu dong. Silakan. Tadi dijelaskan para ulama itu adalah konteksnya perang. Kau tidak terima karena originalnya nggak ada di dalam konteks perang. Nah, sementara di dalam Bible kau, kenapa kau menjelaskan? Adakah disiplin ilmumu menafsirkan Bible kau? Adakah kitab tafsir untuk menafsirkan Bible kau? Silakan. Baik, saya bicara dulu ya. Nggak usah dipotong-potong ya kalau saya bicara. Nggak, saya minta tunjukkan kitab tafsirmu. Loh, Anda aja nggak menunjukkan mukamu gimana? Loh, ngapain saya tunjukkan mukaku? Kau nggak kenal saya. Sudah banyak di sini. Ribuan orang udah kenal saya kok. Oh, saya belum kenal. Nggak perlu saya dikenal kau. Yesus saja tidak mau kenal saya. Yesus mengasihi Anda, Bu Nora. Tidak usah, udah lanjut aja. Sayang Itu sekali. Oke, Lukas baik, 14 baik. nomor 26. Jikalau Baik, seorang baik. datang kepadaku kalau tidak membenci bapak ibunya tidak bisa menjadi murid. Jangan kau jabarkan, jangan kau tafsirkan. Kalau kau mau Baik. menafsirkan itu, tunjukkan kitab tafsirnya. Tunjukkan originalnya. Yang kau Hukum baca itu kan yang terjemahan. pertama. Nanti bisa Hukum dibacakan yang originalnya. Hukum yang pertama adalah Saya tidak, jangan larikan ke situ. Konteks Enggak. perang, konteks tadi yang mengepet Iya, konteks orang Yahudi dengan tadi. Nasrani, itu konteksnya masih sama, adalah itu karena peperangan. Nah, Apakah sekarang yang jangan saya kau katakan larikan ini ke tempat bukan yang ayat? lain. Apakah yang saya katakan ini bukan ayat? Bang, kalau Ayat. kau ngomong begini bang, itu omongan Yesus Lukas 14 nomor 26 itu omongan Yesus. Nah, kalau kau larikan omongan Yesus kasihi sesamamu, berarti perkataan Yesus kontradiksi. Menunjukkan bahwa Bible kau itu kontradiksi. Di satu Bentar sisi Yesus dulu. ngomong begini, di satu kamu sisi Yesus ngomong ngomong terus. Gimana begitu. sih? Kapan saya mau Jadi ngomong nih? ngomongan Yesus yang mana yang benar? tunggu selesaikan Yang saya pemikiran bicara. kita begini bang, kalau Yesus ngomong kasihilah sesamamu, terus di dalam Lukas 14 26 dikatakan membenci orang tua biar baru bisa menjadi murid Yesus, terus kau mengatakan itu bisa ada dalilnya yang di tempat lain lagi, berarti pernyataan Yesus kontradiksi. Begitu Sudah boleh bang. saya Contoh Sudah boleh saya bicara? seorang presiden ketika memimpin negara, dia banyak membeda-bedakan hukum. Di Provinsi Sumatera Utara, mayoritasnya misalnya Kristen. Nah, boleh memperjualbelikan babi secara bebas, dipampang di muka umum. Tapi kalau ketika di tempat yang lain tidak boleh. Nah, ini tidak boleh.
ini akan memicu karena apa? Kontradiksi, karena tidak bisa sama. Nah, pernyataan Yesus kasihilah sesamamu, tetapi di dalam Lukas 14 beda, membenci orang tua. Satu ajaran kasih, satu ajaran benci. Nanti di kitabmu yang lain diajar membunuh. Bunuhlah mereka. Apa ini? Gitu loh. Kok kan Boleh saya bicara? terima? Boleh saya bicara? Ini udah panjang Tolong lebar. kau tafsirkan ya, saya tidak mau kau tafsirkan. Boleh saya bicara? Tadi Anda ngomong itu apa? Apakah Anda ngomong berdasarkan dalil juga? Loh, Lukas 14:26. Coba kau baca. Ya saya juga berdasarkan dalil. Ini dalil Nah, loh. dalilnya yang mana? Kasihlah Kasih Tuhan sesama kata Allahmu. Yesus. Nah, Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dalil atau bukan itu? nah Dan sekarang saya kasihlah tanya. sesamamu Jadi maksud manusia. Yesus yang benci orang tua itu bagaimana dalilnya? Salah. Yesus berkata, ya, Yesus berkata, jika kamu mengikut aku tapi masih menoleh ke belakang, itu tidak layak. Saya tidak. Saya bilang begini, Yesus mengajarkan kasih. Terus di sisi lain Yesus mengajarkan membenci. Mana yang benar pernyataan Yesus? Kasih atau benci? Saya katakan bahwa yang pertama itu kasihlah Tuhan Allahmu. Kalau Saya tidak Anda tanya Tuhan Allah, kasihlah sesamamu. Ya kan? enggak, Tuhan Allahmu dulu Kasihlah baru Tuhan Allahmu sesamamu. dengan segenap hatimu dan dengan segenap Ya. jiwamu dan dengan segenap apa? Kasihlah Ya. sesamamu. Dan- Nah, pertanyaan saya, Lukas 14 nomor 26. Dan kasihlah sesamamu manusia. Nah, Lukas 14 nomor Seperti 26 Yesus dirimu mengatakan, sendiri. Lukas 14 nomor 26 Yesus mengatakan membenci orang tua, itu bagaimana? Kak Nora, sedikit ku tambahin Tunggu Kak. dulu Sal, saya jangan dipotong. Membenci orang tua itu bagaimana? Artinya menempatkan orang tua di atas Yesus. Seperti itu. Maka di situ Jadi harus dikatakan dibenci. bahwa Jadi harus dibenci. tidak harus dibenci, tapi kalau kita lebih menyayangi orang tua dibandingkan menyayangi Yesus, Tapi enggak, Abang baca kan? Dibenci di situ. Abang baca kan dibenci? Jikalau seseorang datang kepadaku, ia tidak membenci bapak ibunya, anak-anaknya, saudaranya perempuan, laki-laki, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, sekarang kau katakan Yesus mengajarkan kasih, karena kasihlah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Nah, terus di satu sisi Yesus mengajarkan membenci orang tua kalau mau menjadi murid Yesus. Jadi gimana nih? Kontrasepsi apa kontradiksi? Yesus menempatkan bahwa Allah Bapa Tuhan Allah itu lebih daripada segala-galanya. Jadi harus membenci. Ketika kita mengikut Nggak, Yesus saya tetapi bertanya tidak Bang, nggak usah kamu apa. Jadi harus membenci. tidak harus membenci. Loh, coba baca Tapi baik-baik. kalau Kalau kita- orang datang kepadaku, kalau ia tidak membenci, itu kata benci loh Bang, bukan kata cinta. Ya, kalau kita lebih mementingkan orang tua kita dibandingkan Yesus, ya itu yang tidak dikehendaki oleh Yesus. Berarti harus dibenci. Berarti harus dibenci. Enggak harus dibenci di situ. Loh, baca konteksnya Bang. Kepadaku ia tidak Dibaca membenci. Bang. dibaca lagi. Sementara hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Tuhan yang Musa mengajarkan hormati ayah dan ibu. Ajaran Yesus Lukas 14:26, jikalau seseorang datang kepadaku, ia tidak membenci. Benci itu loh Bang, bukan cinta. Maksud Abang berarti mungkin benci jadi cinta. Gitu Bang. Benci, 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 tapi rindu juga gitu ya Bang ya. Nah, silakan Anda bernarasi lagi. Saya cuma jadi Bukan pendengar. Bang, bukan begini Bang. Makanya kalau di dalam Islam Bang, ya, ketika ada sahabat baginda Rasulullah bertanya kepada Rasulullah itu, siapa yang bagaimana caranya kita harus masuk surga? Ya salah satunya apa? Kita harus Ini, memuliakan Kak orang tua Nora, kita Bang. Kak Diam Nora, dulu Kak kau, Nora. kau diam dulu. Saya Kita mau ini bernarasi. bicara dalam kehidupan kita sehari-hari. ya. Gak usah sehari-hari Bang. Kalau kita Ya, gimana nggak usah terima sehari-hari? pencabulan yang dilakukan pendeta, oknum-oknum pendeta itu, tapi bukan oknum Bang. Ajaran kalian seperti itu. Karena begini Bang. Begini ya Bang. Wah, itu fitnah aja. Ya coba Begini, mana Bang. Bang Faruk tadi? Saya nggak bisa berdiskusi dengan perempuan. Perempuan Oh bukan nggak lawan bisa saya. lah. Kau jangan begitu Bang. Yang melahirkan Nggak bisa, Tuhan nggak kamu bisa, perempuan saya. Bang. Yang melahirkan Karena Tuhan kamu perempuan itu perempuan, bukan akan Bapak. bisa Emang kok. Bapak melahirkan Tuhan. Loh, ya iyalah.
Sekarang Ya. begini, kok nggak bisa menjawab? Nggak usah. Kalau Yesus Kalau mengajarkan memerangi perempuan itu kasih, sama aja saya dengan kalau perempuan. Yesus mengajarkan Betul. kasih, kenapa di kalau dalam masuk Lukas perempuan, saya 14 turun. nomor Tidak mau bicara dengan 26, perempuan. Yesus mengajarkan membenci, turunlah kau. Nah, Bodatnya karena kau, bukan diamnya apa kau. perempuan ini akalnya Udah, separuh. kau perbaikilah pendeta Ajaran kau Anda. yang suka cabul juga tuh. Tuh, kau baca 1 Korintus 6 nomor 12. Itu apa dikatakan? Segala sesuatu halal bagiku. Menggauli bocil pun halal sama kalian. 1 Korintus 6 nomor 12. Segala sesuatu halal bagiku. Kau baca, segala sesuatu halal bagiku. Kalau kau kawin sama mak kau, tidak ada larangan. Kau kawin sama bapak kau juga, LG tungki kau, tidak ada larangan. Ya, kau kawin pun sama anak kau berumur 2 tahun, tidak ada. Karena dikatakan di situ, segala sesuatu halal bagiku. Kau jangan di sini kau mau bilang karena terjadi di Sukabumi. Halah. Oh, pendeta-pendeta tengoklah bagaimana pencabulannya. Banyak kali cerita kau. Bodat kau. Neklah kau Titan. Lanjut Tito. Saya bisa jawab dengan data juga ya. Saya nggak menjelaskan saya dengan Bukan data, begitu, oke? Titan. Sebentar Oke, Titan. silakan. Tadi dia itu tidak boleh menjelaskan. Iya, saya menjawab pakai data. Saya nggak menjelaskan, oke? Bukan, Boleh? sebentar dulu, sebentar. bisa. Tadi kan Nggak bisa. Pakai data Gini, pun nggak bisa. sebentar, Titan. Tadi tidak boleh pada waktu dia bertanya Kristen. kepada kami tidak boleh menjelaskan. Kasih pakai itu data harus pun nggak dalam bisa. bulat-bulat. Iya, Makanya mengcounter kayak dengan begitu. data pun itu. Mengcounter dengan data pun tadi dia tolak. Harus Ya telan udah, bulat. berarti dia yang salah. Dia yang salah, oke? Sekarang Oke, kita lanjut, diskusi, Titan. boleh? Oke, lanjut Titan. Tadi saya Ya, lihat framing silakan. si Faruk waktu membongkar balik-balikan Open cam meja ya. lah. Tadi dia open cam. Kok open cam? Janganlah open Silakan. cam. Kenapa kau? Takut Kita kali kan kau open diskusi. cam. Lo diskusi harus open Diskusi cam lah. baiknya saya pakai data. Kenapa harus open cam? Oke, terserah itu Faruk lah. Oke, Silakan. tadi Faruk Iya, selama tidak framing. menghujat silakan. Oke. Selama tidak menghujat silakan. Tunggu bentar apa Titannya. Buat teman-teman Oke. di bawah, tolong dibantu tap layarnya teman-teman. Tembuskan ke 1M tap layarnya teman-teman supaya kuat komal kita karena omongan-omongan kita di sini ini cukup brutal teman-teman. Ya, ini mengarah kepada perundungan semua. Apa yang kita katakan ini adalah perkataan yang melanggar komunitas dari TikTok. Ya, memang ya insya Allah mungkin tidak terbanet. Tapi ketika ini terus berlangsung, bisa jadi nanti kita rungkat seperti yang kemarin-kemarin. Ya, tolong ditetep layarnya dan juga love orange-nya teman-teman. Biar kuat komal kita. Jadi buat teman-teman yang sudah penuh tetep layarnya, boleh mungkin keluar sebentar. Setelah itu masuk lagi biar terbaca oleh algoritma TikTok tetep layar teman-teman. Tapi kalau kalian masih tetap di sini dan kalian tetep layar, algoritma TikTok tidak membaca tetep layar kalian teman-teman. Supaya kuat komal kita teman-teman ya. Oke, silakan. Oke, tadi kan Faruk kan Yesus membalikkan meja. Itu kan soal ibadah bahwa rumah ibadah itu dipakai jualan, betul ya? Dan Tuhan memberi peringatan sebentar. Iya, halaman lah. 12-13. Ya sebentar. Ya sebentar. Jadi halaman dipakai untuk berjualan karena situ tempat ada juga judi. Jadi seperti pemungut cukai. Jadi coba baca selanjutnya. Jadi bukan hanya berjualan-jualan biasa, tetapi dipakai untuk judi, dipakai apa? Ya, Jadi yang saya tanyakan sebenarnya gini, Titan. Yang saya tanyakan bukan hanya perbuatannya, tapi kapasitasnya. Apa kapasitas Yesus melakukan itu? Apakah tanah itu milik dia? Oke. Ayo. Bagaimana dengan sebentar? Bagaimana dengan Muhammad ketika orang tidak sholat berjamaah? Dia membakar rumah orang jemaah itu. Saya tanya lu kamu, bagaimana dengan Muhammad ketika orang tidak sholat dia bakar rumah orang itu? Gimana? Coba, dia bakar rumah orang itu. Dinda. Enggak, di Musnad 461 coba. Baru Anda jawab ya. sebentar Jawab ya. Saya baca dulu datanya. Saya baca dulu datanya. Oke. Ya, bagaimana dengan Muhammad? Dia membakar rumah loh. Membakar rumah orang jemaah itu, enggak sholat. Silakan. Saya jawab. Nanti Silakan. kau jawab ya kapasitas Yesus ya. Aku Iya, menjawab silakan. kapasitas Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Ya. dia memiliki kapasitas dari Allah ketika dia menjadi nabi. Tertulis dalam surah Al-Adzab 45. Yang kedua, dia memiliki kapasitas. Karena dia adalah Rasul. Tertulis dalam surah Al-Fat ayat 29. Yang ketiga, dia memiliki kapasitas untuk diikuti. Dan perbuatan dibenarkan. Di dalam surah Al-Adzab 21. Dan budi pekerti dia dinyatakan agung.
Dalam surah Al-Qalam ayat 4. Dan ketika dia berbuat, ketika dia berbuat itu sebuah pengajaran. Dan dia memiliki kapasitas yang tertulis dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2. Sekarang saya tanya, ketika Yesus mengobrak-abrik dagangan orang, apa kapasitasnya? A. Oke. B. Saya jawab. Kalau soal itu saya jawab. Enggak apa-apa, saya jawab. Saya jawab. Karena Yesus adalah anak Allah, satu. Allah, Sebentar. Saya kasih. Di mana Yesus atau di mana Yesus menyatakan dirinya anak Allah? Di mana? Di mana datanya? Ya, Yesus menyatakan yang dirinya menyatakan sebentar. Ya, datanya silakan. Kau harus Yesus menyatakan. Loh, ya iya. Roh Kudus yang menyatakan. Hah? Aku tadi memberikan kapasitas kepada kamu. Oke, Yesus menyatakan dia Tuhan. Yohanes 13. Yohanes 13. Dari Allah, bukan dari Nabi sendiri. Oke, dia menyatakan dia Allah. Oke, dia menyatakan dia Allah. Wahyu. Di Wahyu, dia menyatakan dia Allah. Nih. Allah atau anak Allah? Dia adalah anak Allah, artinya berasal dari Allah. Yang lahir dari Allah. Jangan potong pengecut kalian. Jangan dulu, biar ku kasih data. Sekarang ini, mana lebih berbeda? Muhammad membakar rumah orang dari jadi ngamuk-ngamuk kau. rumah orang dibakar. Ada yang on cam, dengar dulu. Tadi ada yang on cam, dengar dulu. Bukan potong kok tadi. Tadi ada yang on cam, dia ngerokok. Gue suruh dia supaya jangan ngerokok, dia tetap ngerokok. Aku ngingetkan dia lagi tadi, jangan ngerokok. Jangan ngerokok. Dia tetap ngerokok, makanya ku buang. Aku bukan motongkan kau karena dia ngerokok, makanya ku ingatkan. Nah, sekarang kau berikan legalitas Yesus ketika dia mengklaim dirinya adalah anak Allah. Silakan, di mana tertulis? Oke. Dia mengklaim dirinya adalah Allah. Oke? Aduh. Beda ya. Dia Allah. Karena anak-anak berasal dari Allah, artinya jangan dulu. Pengecut kamu, pengecut. Dia Allah dan dia Tuhan. Anak Allah pengertiannya berasal dari Allah. Sebentar. Seperti anak Medan. Sebentar baru. Inilah Islam kan, nggak bisa diskusi baik. Di mana dia menyatakan Allah, dirinya Allah, di mana? Oke, nih. Wahyu 2. Baca. Bentar, saya buka. Wahyu 2 nomor. Sebentar. Biar kulihat dulu. Sebentar. Kau baca ya. Cari dulu datanya. Jadi teman-teman. Ini. Sebentar, baca. Baca di Wahyu 21. Loh, tadi 2. Ayat 7. Nomor 7. Ayat 7, baca. Oke, saya baca ya. Ini aku buka datanya nih. Ya. Tunggu dulu. Wahyu 21 ayat 7. Di mana datanya Yesus mengklaim dirinya adalah Allah, ya kan? Itu Wahyu 21 ayat 7. 21 nomor 21 ayat 7. Ya. Nih, baca. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Mana nih Yesus menjadi Allahnya? Itu Allahnya kan? Mana di sini Yesus? Itu perkataan Yesus waktu kepada Yohanes di Pulau Patmos. Yang ada dia itu cocokmologi, Dinda, cocokmologi. Baca di atas. Kau cocokmologi. Ini baca lagi di ya. atas Yesus yang berkata, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Mana di sini Yesus mengatakan ada Allah? Di mana? Ya itu, yang ngomong itu kan Yesus. Kepada Yohanes Pembaptis. Kepada Yohanes Patmos. Yang ngomong ini Yesus. Iya. Oke, kitab Wahyu ini yang penulis siapa? Dia kan mendapatkan wahyu tentang wahyu Yesus. Yohanes baca Wahyu 1. Baca Wahyu 1. Yohanes mendapatkan wahyu dari Yesus. Baca Wahyu 1. Pelan-pelan. Ya, kamu diskusi gimana sih? Pelan-pelan, Dinda, pelan-pelan. Oke. Ya, silakan. Tadi kau katakan Wahyu 2:1-7 ini adalah perkataan Yesus, betul? Betul, kepada Yohanes. Oke. Iya, kepada Yohanes. Perkataan Yesus kepada Yohanes. Betul. Oke, kalau begitu sebut satu ayat dalam Biblemu. Jangan kemana-mana. Loh, kok jangan kemana-mana? Sebut satu ayat dalam Bible di mana dikisahkan Yesus itu memberikan wahyu atau memberikan firman kepada Yohanes. Di mana datanya? Wahyu 1 ayat 1. Apa?
Apa? Wahyu 1 ayat 1 baca. Oke, kita buka ya. Yesus Ya nanti saya memberikan bertanya ya, firman. di mana Allahmu dibilang jangan membunuh tetapi Muhammad membunuh. Silakan. Wahyu 1 nomor 1 nih. Ya. Nah, Silakan. nih saya baca. Tunggu kecil pula. Kita cari yang besar. Nih. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikat yang diutusnya ia menyatakannya kepada hambanya. Ini cerita Yohanes. Apa yang kita baca ini? Dengar dulu. Kenapa sih lagi? Udah jelas begitu, Dengar Faruk. dulu yang saya tanyakan. Yang ditulis oleh Yohanes ini cerita atau informasi yang dikatakan Yesus? Kan udah dibilang wahyu. Apa sih? Oh, wahyu. Oh, begitu. Itu kan tulisan Yohanes. Berarti ketika itu Yesus itu berbicara kepada Yohanes ya. Betul, ketika dia menampakkan gitu. diri. Iya, Menampakkan diri kepada Yohanes. Dengar dulu, oke, dengar dulu ya. Pelan-pelan Tian ya. Pelan-pelan gitu ya. Gak usah emosi. Berarti ketika Yesus berbicara kepada Yohanes, perkataan Yesus itu adalah yang dimulai dengan kata inilah, diakhiri dengan kata Yohanes, betul? Betul. Oke, berarti waktu itu Yesus berkata begini kepada Yohanes, inilah wahyu Yesus Kristus, gitu. Wahyu Yesus mana lagi disampaikan Apa Yesus? sih? Itu kan Yohanes menulis. Gimana sih? Aduh, Faruk, gimana sih kau? Tahu. Faruk, sama dengar dulu Titan. Ya udahlah Faruk, kamu nggak bisa diskusi. Sekarang saya tanya kamu. Bisa diskusi. Sebentar. Tapi kan aku tanya ke kau. Sebentar. Kalau saya kejar begitu, saya bisa framing juga. Dengar dulu, bukan framing. Aku nggak framing. Coba Itu udah jelas. Itu Benar tulisan nggak? Yohanes ketika dia Dengar dulu. mendapatkan wahyu. Paham nggak kamu? Dengar dulu. Tadi Udah, kita nggak usah ke situ lagi. Dengar Aduh, dulu, gimana Titan. sih? Jangan kau framing aku, jangan kau buat aku sesuai kehendakmu gitu loh. Tadi kan di awal aku bertanya ke kamu kan, ya, apa yang tertulis ini, apakah merupakan perkataan Yesus yang dimulai dari inilah, diakhiri dengan Yohanes? Betul kau bilang, iya, betul Titan, betul kau bilang. Berarti waktu itu Yesus bicara kepada Yohanes, dia mengatakan begini, inilah wahyu Yesus Kristus. Yesus yang ngomong, omongan Yesus itu begini, inilah wahyu Yesus Kristus. Yesus Kristus mana lagi nih disampaikan ini? Udah. Sekarang gini. Ada berapa Yesus? Sekarang gini, supaya kamu bisa bahasa Indonesia. Sekarang gini, perhatikan. Yang menulis surat itu siapa? Yang menulis surat siapa? Yang menulis surat itu siapa? Yang menulis siapa? Oke, menurut iman Sebentar, biar Kristus. kau tahu paham bahasa Indonesia. Yang menulis surat siapa? Menurut iman, dengar dulu Dinda. Itu nggak sebentar. Yang menulis surat Yohanes. Maka Iya, itu dia kamu menulis jawab begitu. Oke, yang menulis adalah Yohanes kan? Hmm. Oke, ketika Yohanes menulis, adakah kalimat yang dia tambahi dari perkataan Yesus? Adakah kalimat yang dikurangi? Apa sih? Itu kan supaya kita mengerti. Supaya pembaca mengerti maksud dari tulisan itu. Gimana sih kamu berbahasa Indonesia? Kamu bisa pernah menulis buku nggak? Dengar Titan, Pernah menulis buku nggak? Aku cuma bertanya, Titan. Ketika Yohanes menulis, adakah kalimat atau kata yang ditambahinya dari perkataan Yesus, ataukah ada yang dikuranginya? Itu penjelasan. Dia menjelaskan lebih lagi untuk pembaca supaya mengerti. Paham nggak? Iya, makanya aku tanya, ada yang dia tambahin atau ada yang dia kurangin? Kau jawab aja, aku nggak akan membantah gitu loh, Dinda. Orang Quranmu juga begitu kok, ada ditambahin, ada dikurangi. Gimana sih? Ditambahin oleh Muhammad? Loh. Masa itu juga? Jangan ngemis dulu. Kamu framing kamu. Di situ kan penulisannya, sebentar. Di situ dia menulis supaya pembaca mengerti. Inilah wahyu. Jadi dia menuliskan. Inilah wahyu. Titan, dengar Titan. Aku tahu yang nulis ini Yohanes. Cuman aku mau memastikan saja kemurnian dari perkataan Yesus. Apa yang ditulis oleh Yohanes ini, yang diawali dengan kata inilah, diakhiri dengan kata Yohanes, adakah yang ditambahi oleh Yohanes atau ada yang dikurangi oleh Yohanes? Itu yang saya tanya, ada atau tidak? Jawab Jadi aja. begini, biar saya jelaskan ya. Sebentar. Jawab saja. Jadi sebentar. Nah ini kan
Ini nggak bisa diskusi baik. Kau jawab dulu baru kau jelaskan. Ya saya pakai Alkitab. Bagaimana mereka menulis? Saya tanyakan ke kamu, ketika dia menulis ini, adakah kata yang ditambah Yohanes atau adakah kata yang dikuranginya atau ya seutuhnya apa yang dia dengar dari Yesus itu yang dituliskannya gitu loh. Yang mana ini? Oke, saya kasih ya. Jadi apa yang didengar dari Yesus itu yang dia tuliskan dan bagaimana pembaca sebentar. Ya, dan bagaimana Yesus itu yang dia dengar kan gitu. Berarti, betul, sebentar. Dan bagaimana supaya sebentar. Ini kan penulisan kitab sebentar dulu. Tunggu dulu, udah selesai kau menjawabnya. Berarti ketika itu Yohanes tidak ada menambahi satu kata pun atau tidak mengurangi satu kata pun. Murni inilah yang dia dengar dari Yesus. Perkataan ini yang dia dengar dari Yesus. Alkitab penulisannya bukan begitu, bukan kayak Quran, paham nggak? Gimana? Jadi Alkitab itu menuliskan sebentar. Alkitab itu menuliskan kesaksian dirinya, bagaimana dia bisa bertemu dengan Allah, bertemu dengan Yesus, para murid-murid, itu yang dituliskan. Jadi tentang dirinya dan tentang Yesus dituliskan, paham nggak? Ya, jadi ada bukan hanya perkataan Yesus, sebentar. Bukan hanya perkataan Yesus, tetapi kesaksian muridnya juga dituliskan. Jadi ini juga dituliskan tentang kesaksian Yohanes, paham nggak? Oke, kita ulang lagi ya. Berarti apa yang ditulis oleh Yohanes ini tentang apa yang dia saksikan atau apa yang dia dengar? Iya, jadi dia dengar kesaksian dia, dituliskan tentang hidup sebentar. Dia tuliskan tentang sebentar. Sudah kau jawab Dinda? Sudah. Oke, sekarang sudah ya. Didengar. Sudah. Sekarang saya tanya. Udah, kita balik ke topik. Dengar dulu Dinda. Ketika Yohanes menuliskan ini, adakah kata atau kalimat ini ditambahi dari apa yang dia dengar dari Yesus? A ada, B tidak ada. Gimana sih ditambahi? Kamu paham nggak saya bilang? Berak. Ketika dia sebentar. Diam dulu. Sebentar. Berak. Sebentar. Ya. Tidak bisa dijelaskan ya Bibil. Orang kita mau aja perkataan jin ditulis kok. Perhatikan. Jadi gini. Orang perkataan jin masuk kok segini. Sebentar. Orang kita mau perkataan jin masuk kok. Kau tinggal jawab saja. Ketika Yohanes menulis dari apa yang dia dengar dulu. Ketika Yohanes menulis dari apa yang dia dengar, adakah kata yang ditambahinnya atau adakah kata yang dikuranginya? Atau apakah dia menulis berdasarkan apa yang dia dengar? Jawabannya apa Titan? Silakan Titan. Tidak ada. Kenapa? Saya jawab. Tidak ada teman-temannya semuanya. Jangan dulu, saya jawab dulu. Aduh. Kan bisa jawab. Aduh, diparukan. Inilah kembali Islam, nggak bisa diskusi baik. Dengar dulu Dinda. Berarti murninya apa yang dikatakan Yohanes ini dari apa yang dia dengar. Berarti ketika itu Yohanes mendengar Yesus berkata begini. Inilah wahyu Yesus Kristus. Kan sudah saya bilang Faruk, itu tulisan Alkitab itu kesaksian para murid dan kesaksian yang dilihatnya tentang Yesus. Jadi perkataan Yesus dan perkataan Yohanes dituliskan. Paham nggak? Perkataan Yohanes dan perkataan Yesus dituliskan di dalam kitab itu. Berarti Yohanes menambahin. Bukan menambahi, dia menerima. Sebentar. Bang Faruk, gini bentar. Dia menerima. Sebentar, diam dulu. Jangan potong saya. Bisa jelaskan. Jangan potong saya. Silakan, boleh. ya. Dia menerima wahyu dari Yesus. Bagaimana kesaksian dia. Dia tuliskan tentang dirinya dan tentang Yesus yang dia terima. Paham? Baru dia tuliskan. Jadi Alkitab itu sebentar. Alkitab itu 100% bukan perkataan Yesus saja, tetapi perkataan para nabi, perkataan murid-murid juga dituliskan. Paham? Oke, saya tanggapin ya. Berarti itu aja nggak bisa paham. Dengar dulu. Berarti kau ingin menyampaikan kepada kami apa yang ditulis Yohanes ada juga di situ di dalam apa yang ditulis Yohanes di dalam kitab Wahyu ada juga bercampur dengan perkataan Yohanes, begitu? Betul, perkataan Yohanes, perkataan murid-muridnya, Paulus semua ada. Yang mereka. Sekali saya tanya kamu, Al-Quran itu ada perkataan jin nggak? Ada perkataan Muhammad nggak? Tunggu dulu Dinda. Tunggu dulu Dinda. Silakan dulu. Saya ngomong ya. Nah, tadi si Titan sudah mengakui apa yang tertulis dalam kitab Wahyu ini, ya, sebahagian dari apa yang didengar dari Yesus, sebahagian dia sendiri yang menambah-nambahkan. Kok ditambahkan? Iya, perkataan Yohanes dia. Perkataan Yohanes ada di dalam. Contoh gini Faruk. Contoh gini Faruk.
Oke? Kan Ini Faruk, perkataan yang lain ada di dalam, sebentar Faruk. Ketika aku memberikan informasi kepadamu, sampaikan ini kepada Juma. Oke? Contoh, Zuma ganteng, contoh ya. Sampaikan itu. Pasti kau bilang nanti sama si Juma. Aku kemarin sebentar, jangan dulu potong. Pasti kau bilang sama Juma, aku kemarin ketemu sama Titan. Enggak gitu. Masa kau bilang langsung? Masa kau bilang langsung, Juma kamu ganteng? Jadi kau bilang gimana? Coba. Gimana kau bilang? Redaksinya gini. Sebentar, kamu. Ini redaksinya begini, Dinda. Ya, redaksinya begini, ya. Redaksinya begini, akan ada ya cerita yang akan ada penyampaian di awal. Saya Faruk ya diutus oleh Titan untuk menyampaikan kepada Bang Zuma bahwasanya kamu ganteng. Oke, saya nggak bilang diutus. Saya nggak ada ngomong kata diutus. Sebentar. Dengar dulu. Tambahin perkataanku. Tambahin apa? Dengar dulu Titan, dengar dulu. Sebagaimana kau tambahin nggak ya di situ kau belajar bahasa Indonesia udah. Salah menyampaikan. Islam gak tertib. Ada legalitas yang disampaikan Allah bahwasanya Muhammad ini adalah utusannya, dia nabinya, dia rasulnya gitu loh. Kok jadi kejang-kejang tahu? Kalau kau mengatakan seperti demikian tadi, apa yang ditulis Yohanes dalam kitab Wahyu, ada perkataan Yesus, ada juga perkataan dari Yohanes, berarti Bible kau nggak pantas lagi dikatakan kitab suci. Isinya rupanya carut marut. Maju kena, mundur kena. Kalau kau bilang ini pure, murni perkataan Yesus, ya, maka akan ada hadir Yesus yang lain ketika dibaca ini. Inilah ya wahyu Yesus Kristus. Yang nyampaikan kan Yesus. Nah, ketika Yesus berkata, inilah wahyu Yesus Kristus. Yesus yang mana lagi disampaikan? Makanya aku bilang kitab kau itu dongeng. Sebatas cerita dan ompon-ompon belaka. Dalam redaksi aja nggak lulus dia. Oke, silakan pasien berikutnya. Tolong jangan kejang-kejang Dinda ya. Kita diskusi sampai sana. Ya, keluarkan semua pasien berikut. Keluarkan. Semua ilmu dan kemampuan kalian keluarkan. Ke Bang Faruk, silakan. Oke, sayang, saya bergabung Dinda. Sayang. The noise. Yang noise diturunkan aja moderator, yang noise diturunkan aja. Hansa, selamat bergabung Hansa. Bulan 8 kan. Hansa. Udah dekat juga lah itu. Ini Hansa. udah tanggal 8. Oke, Kudesa, selamat bergabung Kudesa. Kurang sebulan. Kudesa. Ngomong sama orang dia. Oke, next. Bu En, selamat bergabung Bu En. Bu En, kan wajar kan pertanyaanku kan teman-teman kan, apakah murni semua ini perkataan Yesus? Jika murni perkataan Yesus, lucu bacaannya jadinya kan. Nggak akan bisa, mengkomparasi dengan Quran nggak bisa. Ya, aku bisa buktikan kemurnian Quran itu adalah wahyu dari Allah, bisa aku buktikan. Naikkan yang lainnya teman-teman. Oke, untuk nyanyian Sikira Baraba, teman-teman, kita menunggu berkat teman-teman ya. Berkatnya. Kalau ada nanti sudah ada berkatnya, baru kita nanti membagikan berkat buat teman-teman sekalian ya. Karena memang begitu peraturannya dari si Gondrong. Jain dong, diberkatilah kau Bang Yudi. Mungkin masih berkat buat Bang Yudi ya. Belum buat istri dan anak-anak, belum lagi buat keluarga, belum lagi buat keturunanmu Bang, 7 turunan belum ya. Kalau mau berkat 7 turunan diiringi dengan lagunya Ebit Gondrong ya, Perjalanan judulnya ya, itu setidaknya paus itu Bang, paus. Tapi biar diskusinya lancar Bang, sebaiknya jangan dulu Bang ya. Lagi mau diskusi ya. Iya, sebaiknya jangan dulu ya. Nanti terpotong diskusinya jadinya. Habis waktu.
Iya, jadi Ayo, nggak bisa diskusi dong. karena dia aku kalau paus itu nyampaikan berkat sampai 20 menit itu terpotong diskusi. Capek juga kan itu? Capek juga kan? Ya. Ada adik Oki. Bunda Nora, selamat siang. Mau diskusi kita, adik? Jadi kita Kakak Daru jam 1. Belum. Oki, maaf. Oki, maaf. Aku baru ingat untuk kau naik. Bang Faro, si Oki tadi malam, lagian kau suka kali WA tengah malam kau. Nah. Jadi Oki nyampein, Bang Faro dia ngajak PK. Judulnya Surga dan Neraka, nanti jam 1. Gimana Bang Faro? Oke, kita ngapi dulu ya. Aku kondisi lagi kerja itu. Kalau PK aku nggak bisa. Lagi kerja aku PK nggak bisa. Karena apa? Nanti nggak lucu kan ketika gilirannya aku lagi kerja. Bentar ya Oki ya, bentar ya. Berarti kapan Bang Faru bisanya? Sebenarnya di luar jam kerja gitu loh. Aku tunggu ada libur lah aku. Paling bisanya malam-malam tunggu libur. Berarti tunggu ada libur ya? Iya, nunggu libur contoh. Besok libur kan. Oke, besok berarti bisa. Besok siang lah ya. Bukan, siang aku nggak bisa. Aku kerja nih Ki. Aku kerja. Katanya besok libur. Enggak, seandainya makanya kau masih Karistin, payah kau menelaah perkataan orang. Bang Faro, Oki, kata Bang Faro gini contoh. Besok aku libur. Itu contoh, ada kata contoh. Oh, ada contohnya. Jadi kapan? Ya. Hari Minggu Bang Faro libur. Minggu. Hari Minggu Bang Faro. Minggu kan Bang Faro libur. Minggu boleh. Minggu. Iya Bang Faro. Gak ada tempat aku. Isi apa gitu kan? Sedih kali nggak ada Oh tempat. enggak, gini aja deh, Oki. Gini aja. PK-nya bertiga, aku, Bang Faro, Oki. Bang Faronya nggak bisa, aku yang masuk. Nanti Bang Faro masuk lagi dia. Salah, nggak bisa, nggak cocok gitu itu, nggak cocok gitu. Cocok aja. Nggak cocok. nggak apa-apa. Beda nanti narasinya, Oki. Narasinya nanti berbeda. Narasinya nanti berbeda. Iya sih. Narasi Bang Faro aja. Judulnya Surga dan Neraka. Iya, tapi kan isi narasinya nanti beda. Gini aja, nanti aku kontak kau nanti Ki lah, kalau aku ada waktu ya. Kontak ke Karena kalau PK ya malam aja, kalau siang nggak bisa malam boleh lah. Iya, karena kalau PK itu teman-teman, kita harus fokus. Teman-teman kan tahu, aku sambil kerja. Ya, tak jarang aku tinggalkan Komal kan. Aku kerja diam, aku setengah jam, bahkan sampai 2 jam aku diam. Kerja terus kan. Betul. Nanti giliran si Oki ngomong nggak apa-apa, bisa aku dengarkan. Giliran aku yang ngomong nanti, jadi gini Ki, aku sambil banyak motor. Gini. Oke, nanti kabarin aja ya Bang Faruk ya. Nggak lucu lagi gitu. Ya. Nanti aku kabarin aja lah. Ya. Oke, siap. Izin turun ya semua. Diskusi Komal aja kita kenapa titokan kita di Komal? Jangan lah di Komal aku kalau mau. Oke, di Komalmu aku datang kapan? Jam 1 nanti aku datang ke Komalmu, boleh? Komal saya. Boleh. Ya, tapi titokan ya. Apa? Titokan kita di Komalmu ya. Oh, boleh? Bisa. Beda, nantilah kalau bisa aku sempat ke Komalmu aku. Di Komalku kenapa rupanya? Oke, Bang Faruk. Di Komalku kenapa rupanya di Komalku? Enggak lah, nanti diturunkan lagi aku. Turunkan orang ini katanya. Wah, pernah. Sekarang kau jujur. Pernahkah kamu kuturunkan di Komalku? Pernah sekali. Kapan? Masa harus saya bahas hal yang udah berlalu? Jangan Kapan dibahas kamu sekali. ngomong di Komal? Waktu malam-malamnya. Diskusi sama aku? Bukan, di Komal Bang Nah, Faruk. itu kan diskusi sama aku, Ki. Kalau kemarin itu kan Komalku cuma dipakai. Aku kan cuma nyewakan Komal aja waktu itu. Oke lah, nanti kalau bisa aku yang naik Komal Bang Faruk. Kalau enggak kita aja. Oke, ketemu nanti ya. Oke, siap. Oke, kita kan juga nanti ya, Oke. Kalau aku di Komalmu nggak bisa. Aku di Komal si Oki nggak bisa. Takutnya itu juga aku jaga. Aku lagi kerja kan. Jadi aku nggak punya sesuatu untuk nge-mute untuk apa gitu loh. Tapi Bang kalau di Faro Komal- izin dulu. Tadi bahasamu diskusi sama aku. Enggak kan? Aku kan waktu itu cuma menyewakan Komalku. Emang sejak kapan kau nyewa Komal?
Oh, maksud aku menyediakan komal saja aku. Sejak kapan kau nyewa? Berapa harga sewanya? Cuma dipakai maksudnya, cuma dipakai. Mana si Nora tadi jatuh dia? Selamat Ya, siang, siapa lagi Bang yang Faruk. Iya, siang. Islam Kristen pesta. Puji Tuhan Kristen, Bang. Saya mau belajar Oke. ini, Bang. Mau diskusi, Dinda? Oke, boleh lah, Bang. Oke, saya sampaikan dulu aturannya. Siap. Kalau kamu noise, kalau kamu mau bertanya dan kita saling adu argumentasi, silakan on cam. Tapi kalau belum mau atau belum mampu untuk on cam, kita kaji tema atau Dinda bertanya setelah itu turun. Silakan. Baik, baik. Pilih mana? Yang mana yang terbaik aja, Bang Faruk? Iya, menurutmu. Kamu kan? Oke, saya di sini. Oke, maaf dengan keadaan. Aku cuma mau nanya aja, Bang, kalau misalkan boleh sih. Iya, silakan. Siap bertanya berarti turun, silakan. Oke, Bang. Di dalam ajaran Muslim kan tidak boleh menikahi di luar agama Islam. Tetapi sejarah membuktikan bahwa Muhammad itu menikahi di luar Islam. Yang pertama. Lalu yang kedua, pertanyaan kedua, cuma dua aja, Bang Faruk. Islam itu adalah orang yang mengaku Muhammad adalah Rasulnya Allah. Pertanyaannya adalah, lalu Nabi Muhammad itu baca syahadatnya seperti apa? Begitu. Itu aja, Bang Faruk. Thank you. Ya, oke, ya. Nanti diingatkan lagi aku pertanyaannya ya. Pertanyaan terakhir yang aku jawab nih. Syahadatnya Rasul seperti apa? Itulah kalian gak ngerti Islam. Syahadat itu untuk umat, bukan untuk Nabi. Dua kalimat syahadat itu untuk umat, bukan untuk Nabi, gitu loh. Jadi lucu kalau kamu pertanyakan bagaimana syahadatnya Nabi. Yang bersyahadat itu umat, bukan Nabi, gitu loh. Gak ada itu Nabi itu bersyahadat, itu gak ada. Untuk apa lagi dia bersyahadat untuk dirinya sendiri, sementara dia sudah mendapatkan legitimasi dari Allah. Dia adalah Nabi dan juga Rasul. Surah Al-Adzab 45, Surah Al-Fat 29. Gitu. Kalau aku bilang kalian itu belum masuk Islam, mungkin karena kalian nggak tahu tentang Islam kalian. Itu ya Dinda ya, saya jawab ya. Tadi pertanyaanmu yang berikutnya itu nggak usah dijawab lah itu, receh itu ya. Sama halnya ketika aku tanya sama kalian, bagaimana doanya Yesus? Dengan kalian kan kalian yang berdoa kepada Yesus, mana mungkin Yesus berdoa kan gitu. Itu Dinda ya. Syahadat itu untuk umat, bukan untuk Nabi. Makanya dalam surah Al-Jumu'ah 2 itu dia dikatakan memberikan pengajaran. Oke, naikkan lagi yang lainnya. Bertanya kok lucu-lucu. Muhammad sallallahu